Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jelas bahwa Yonghae diam-diam mengendalikan segalanya di belakang layar. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa kemunculan Senju bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah tatanan dari Yonghae. Tapi saat ini ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, kedua wanita itu juga mendekat di beberapa titik. Mata indah sang ratu tertuju pada keduanya, dan kedua wanita itu berhenti karena terkejut. Namun sang ratu tidak menunjukkan keanehan di wajahnya. Sebaliknya mengungkapkan senyum yang sangat lembut. "Bisakah kita pergi bersama-sama?" ucap kedua gadis itu. "Di mana teman-temanmu?" ucap sang ratu berbicara dengan lembut. "Teman kita semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan dialah pembunuhnya," ucap kedua wanita itu melirik Senju. "Bagus, salahkan saja aku. Jika orang-orang ini tidak muncul, kalian berdua mungkin akan sangat bahagia sekarang," ucap Senju berkata dengan marah. Mata kedua gadis itu langsung memerah, dan mereka bergerak lebih dekat ke sang ratu untuk mencari perlindungan. "Jangan khawatir, suamiku adalah pria yang sangat baik. Ketika dia bangun, aku akan menjadi perantara untukmu," ucap sang ratu segera tersenyum. Kedua wanita itu mengangguk berat setelah mendengar ini. Yuto sedikit mengernyit, dia tidak mengatakan apa-apa. Selama masa kultivasi Xiaoyan, tidak ada kedamaian. Ada banyak kelompok asing yang datang dari waktu ke waktu. Namun Senju masih melaksanakan seperti yang diperintahkan Xiaoyan. Dia bergabung dengan Yuto untuk memusnahkan kelompok orang yang mencoba mendekati tempat ini. Hanya saja mereka yang datang ke sini semakin kuat. Lagi pula hutan belantara abadi bukanlah tempat bagi yang lemah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi tempat berburu bagi mereka yang kuat. Hutan belantara abadi dibuat oleh Raja Iblis Tianhe. Kebanyakan dari mereka yang menelan pil iblis akan terpengaruhi oleh kegelisahan di hati mereka dan membuat mereka menjadi mencintai perang. Jadi dalam waktu singkat ini jumlah kematian masih terus bertambah. Angin sepoi-sepoi yang bercampur dengan bau darah bertiup di hutan. Pertempuran di sini sangat kejam dan energi iblis mendesak seseorang untuk melakukan lebih banyak pertempuran. Pada saat yang sama setelah membunuh sekitar selusin orang, Yuto dan Senju juga menghadapi kelompok musuh yang kuat. Mereka terdiri dari 8 orang. Apa yang mengejutkan adalah pemimpin mereka sudah mencapai keabadian kaisar langkah ketiga. Selain itu ada juga 2 keabadian kaisar di langkah kedua. Dan yang terlemah dari kelompok ini adalah 5 dewa bintang 9. 8 orang ini tidak berbicara omong kosong. Mereka langsung mengepung Senju dan Yuto. "Mundur," ucap Yuto menggertakkan giginya. Dia menyadari bahwa tingkat kemenangannya sangat tipis melawan 8 orang ini. Meskipun Senju sangat kuat, Yuto tidak akan menggantungkan harapannya padanya. "Apa yang membuatmu menjadi sangat takut? Bahkan jika kita kalah jumlah, bukan berarti aku tidak bisa membunuh mereka semua," ucap Senju berteriak dengan marah sambil memegang penggaris raksasa di pundaknya. "Ayo mundur dulu, jumlah mereka terlalu banyak, tidak perlu memaksakan diri," ucap Yuto. "Jika kamu takut, maka pergilah. Kamu dapat memanggil bala bantuan. Aku akan tetap di sini melawan mereka," ucap Senju melambaikan penguasa Swan di tangannya. Yuto tidak berbicara omong kosong. Dia segera melesat ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Senju melangkah maju dengan telapak kakinya. Saat berikutnya sosoknya bergerak ke depan seperti harimau yang turun gunung. Berniat menghadapi 8 orang sekaligus tanpa rasa takut sedikit pun. Di sisi lain 5 orang yang masih berada di tingkat Dewa Dao bergerak mundur. Sedangkan untuk 2 keabadian kaisar itu, mereka bergegas maju terlebih dahulu menghadapi Senju. Namun Senju masih menggunakan kekuatan tempur absolutnya untuk memaksa keduanya mundur. Tepat ketika keduanya didorong mundur,
Tiba-tiba saja bayangan hitam muncul di atas kepala Senju. Menyadari hal ini, Senju segera bereaksi dan mengangkat penggaris besi ke atas. Suara tumpul yang disertai dengan dampak energi yang kuat meletus ke sekitarnya. Kekuatan besar menyebabkan setengah dari seluruh tubuh Senju tenggelam ke tanah. Dan di atas kepalanya ada sesosok yang mengungkapkan senyum dingin. Dia adalah orang terkuat di grup ini, yang juga merupakan seorang kapten kelompok. Kekuatannya setara dengan Senju, yaitu langkah ketiga di tingkat keabadian kaisar. Selain itu, gaya bertarung orang ini juga termasuk dalam bentuk kekuatan fisik. Sementara Senju masih ditekan olehnya, dua orang kuat lainnya dari langkah kedua keabadian kaisar juga datang untuk menyerang Senju lagi. Pada saat ini Senju hanya bisa menggertakkan giginya, dan serangan berturut-turut ini mendorongnya ke dalam situasi kerugian. Senju mundur berulang kali. Ada bekas luka besar dan kecil di tubuhnya. Untungnya kekuatan fisiknya juga sangat kuat, dan pemulihan kekuatan dari keabadian luar biasa cepat. Di sisi lain, 5 dewa yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran tidak hanya duduk diam. Tangan mereka membentuk segel dengan cara yang teratur. Sudah hampir waktunya. Formasi tiang 8 sengit mulai, teriak 5 dewa tersebut. Ketika Senju bertarung dengan ganas, mereka telah mengatur formasi dengan diam-diam. Ketiga keabadian itu juga menyalurkan kekuatan keabadiannya ke dalam formasi. Formasi itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan seberkas cahaya menyapu ke arah Senju seperti kilat. Mata Senju menyusut. Ini karena ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa lengan kirinya hilang terpotong. Jelas sinar cahaya pertama ini hanyalah hidangan pembuka. Di saat berikutnya sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengaum ke arahnya lagi. Jika semua sinar cahaya ini jatuh ke tubuh Senju, dia tidak berbeda seperti ikan di talenan yang dapat dibunuh dengan sangat mudah pada saat itu. Senju secara alami tidak akan diam menunggu kematian. Segera cahaya kemasan berkelap-kelip di tangannya, dan beberapa perisai raksasa dengan cepat mengembun. Tapi ketika sinar cahaya datang, perisai raksasa di depan Senju langsung dipotong berkeping-keping, dan beberapa sinar cahaya yang tersisa langsung membombardir tubuhnya. Adapun jantungnya itu juga terekspos di udara. Melihat ini, kapten kelompok itu menunjukkan senyum dingin. Segera pikirannya bergerak, kemudian sinar cahaya lainnya menyapu ke arah jantung Senju. Kecepatan sinar cahaya sangat cepat. Namun pada saat yang sama, ada juga suara siulan dari ujung. Detik berikutnya terdengar ledakan keras. Terlihat sebuah penguasa Swan besar yang terbakar oleh api menerobos masuk. Itu melayang tepat di depan jantung Senju. Sinar cahaya yang kuat langsung menghilang ketika menabrak penguasa Swan. Dalam periode stagnasi yang singkat ini, tubuh fisik Senju yang terpotong dengan cepat diatur ulang seperti akar teratai. Dan tubuh fisiknya pulih kembali dalam beberapa tarikan nafas. Wajah Senju pucat. Dia tahu bahwa dalam pertarungan ini dia sedikit ceroboh, juga terlalu meremehkan kekuatan dari pihak lain. Pada saat ini kemunculan tiba-tiba dari penguasa Swan membuat semua orang terkejut. Segera mereka semua melihat ke arah datangnya penguasa Swan hitam dan melihat sesosok menggunakan sayap hitam emas tergantung di udara. Ini adalah... Dia sebenarnya hanya seorang di tingkat Dewa Do, ucap terkejut dari ketiga keabadian kaisar itu. Pada saat ini Senju yang menstabilkan tubuhnya mengungkapkan senyum pahit. Senyum ini sepertinya menertawakan dirinya sendiri. Sebelumnya dia juga meremehkan Xiaoyan. Pada akhirnya mereka mungkin akan tahu bahwa Dewa Do yang suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau ini dapat langsung membunuh orang kuat di langkah ketiga keabadian dengan satu pukulan. Tahanan roh, apakah kamu sudah selesai? Ucap Xiaoyan mengabaikan ekspresi mereka semua. 3 nafas, ucap tahanan roh. Semua orang sedikit aneh ketika mendengar kata-kata itu. Dan mereka tidak memilih menyerang Xiaoyan untuk beberapa saat. Jadi mereka menunggu dengan tenang selama 3 nafas. Hancurkan, teriak tahanan roh. Setelah 3 nafas, suara tegas tahanan roh seperti yang dijanjikan.
Pada saat ini terlihat bahwa formasi yang diatur oleh mereka sebenarnya langsung meledak. Setelah itu mereka yang mengendalikan formasi langsung terguncang. Seteguk darah menyembur keluar bersama dengan organ dalam yang rusak. Tanpa terkecuali ketiga makhluk keabadian itu juga mengalami kerusakan yang serius. Ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, ada sentuhan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Setelah formasi rusak, maka mereka semua akan menerima serangan balik seperti ini. Bos, orang ini sangat aneh. Tapi aura yang terpancar dari tubuhnya hanya Dewa Dou. Seharusnya tidak sulit untuk dibunuh. Ucap dua keabadian kaisar berkata kepada kapten mereka. Jangan gegabah, kita harus mundur. Orang ini sangat misterius. Ucap kapten itu mengangkat tangannya untuk membuat gerakan mundur. Kalian 5 dewa diizinkan pergi, tapi kalian bertiga harus tetap tinggal. Ucap Xiaoyan. Sungguh arogan. Aku tahu kamu tidak mudah dihadapi. Tetapi jika kita bertiga bekerja sama, bahkan jika kamu sangat kuat, kamu tidak bisa berkata seenaknya. Ucap kapten kelompok itu mendengus dingin. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan asli Xiaoyan. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahannya dengan mudah. Pada saat ini tepat ketika Xiaoyan berniat menekan mereka, tiba-tiba saja sebuah perubahan besar terjadi. Terlihat cahaya dingin datang dari jauh, menembus salah satu dari 3 sosok dalam sekejap. Dan posisi serangan ini menargetkan jantungnya. Sial, mereka membuat penyergapan. Teriak kapten kelompok itu berteriak dengan marah. Dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini Xiaoyan juga melihat sekelilingnya. Itu karena serangan diam-diam ini bukanlah penyergapan yang buat Xiaoyan, tapi sebuah serangan lain di belakang layar. Pada saat ini mereka melihat sesosok keluar dari kabut hitam. Sosok itu sangat cepat. Dia bergegas menuju 3 keabadian kaisar dalam sekejap. Mata Xiaoyan terfokus dan dia melihat sosok misterius itu dengan jelas. Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengannya. Lagi pula dia sudah bertemu dengannya sebelumnya. Pria dari dunia Taisu, gumam Xiaoyan. Dia tidak menyangka pria kuat dari dunia Taisu tiba-tiba muncul di sini. Dan target pertama dari tembakan itu bukanlah dia, tapi lebih kepada ketiga makhluk keabadian itu. Mungkinkah ketiga keabadian kaisar ini memiliki permusuhan dengan pria dari dunia Taisu? Xiaoyan mundur sedikit dan bersembunyi di kabut abu-abu. Dia menyaksikan pertempuran yang tiba-tiba pecah di udara. Xiaoyan bisa mendengar bahwa kapten kelompok itu menunjukkan permohonan. Sepertinya mereka tidak memiliki dendam pribadi. Artinya orang kuat dari dunia Taisu ini ingin membunuh mereka tanpa alasan. Mata Xiaoyan membeku dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan sang ratu sebelumnya, dunia Taisu sepenuhnya mengandalkan armor dewa palsu. Kekuatan mereka yang kuat berasal dari kekuatan keabadian yang mereka serap ke dalam armor dewa palsu. Cara mereka tercepat untuk menjadi kuat adalah dengan membunuh eksistensi keabadian kaisar. Pada saat ini Xiaoyan mengerti bahwa tujuan pria Taisu ini adalah makhluk keabadian. Dan dia tidak tertarik pada siapapun yang masih di tingkat Dewa Dou. Mengapa dia datang sendirian? Bukankah sebelumnya ada 2? Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.